Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Jasmine Mutia Ramadhani. Kali ini saya akan membawakan berita dari HAM dan Civil Society yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Dan kita juga banyak melihat beritanya di media sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, kali ini saya beserta rekan-rekan saya sudah mewawancarai akademisi, rakyat sipil, serta aparat dalam penegakan HAM di Indonesia berdasarkan sudut pandang mereka. Langsung saja kepada rekan saya yang sudah mewawancarai akademisi, yakni Angel Yolanda Ginting. Kepada Angel, dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Dengan saya di sini Angel Yolanda Ginting bersama Bapak Yopi. Jadi pada siang hari ini saya akan mewawancari Bapak mengenai peran akademisi dalam memperkuat demokrasi dan HAM. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana akademisi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang pro demokrasi dan HAM? Iya, sebagai seorang akademisi, perannya untuk menguatkan demokrasi dan HAM ya memang bagaimana bisa mengedukasi. Itu yang pertama, mengedukasi masyarakat agar paham tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga peran ini yang kemudian menjadi salah satu peran sentral dari seorang akademisi. Kemudian yang kedua, di samping itu juga melahirkan berbagai bentuk penelitian terkait dengan demokrasi dan HAM agar ini bisa semakin kuat dan bisa membumi ya di masyarakat kita. Saya pikir itu mungkin peran akademisi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa peran sekolah dalam mendidik mahasiswa tentang pentingnya demokrasi dan HAM, Bapak? Ya, saya pikir peran sekolah itu sangat penting ya. Kalau disebut dalam tripusat pendidikan, ada sekolah, ada masyarakat, kemudian ada keluarga. Maka sekolah salah satu pusat pendidikan itu. Sehingga bicara soal demokrasi, HAM dan apapun ceritanya, sekolah menjadi salah satu titik sentrum untuk kemudian menguatkan demokrasi dan HAM. Jadi melalui proses pembelajaran, kemudian melalui ekstrakurikuler dan lain sebagainya, dan program-program yang terkait dengan bagaimana menguatkan demokrasi dan HAM itu sendiri. Oke Bapak, terima kasih. Berarti sekolah termasuk salah satu instansi yang penting ya Bapak untuk menimbulkan adanya rasa demokrasi dan HAM itu sendiri. Iya, karena memang sekolah kan bagian dari tripusat pendidikan, sehingga berkontribusi yang besar terkait dengan penguatan demokrasi dan HAM. Misal ya, dalam proses pemilihan OSIS misalnya, itu salah satu juga bagian dari yang memungkinkan untuk menguatkan demokrasi dan HAM asasi manusia dimulai dari sejak dini. Jadi bagaimana mereka bisa memilih, bagaimana cara kemudian berdemokrasi di sekolah dan lain sebagainya. Saya pikir ini yang menjadi peran penting bagi sekolah dalam mengembangkan maupun menguatkan demokrasi dan HAM di masyarakat lah. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Bagaimana akademisi bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil dan juga pemerintah untuk mengawasi kebijakan yang pemerintah lakukan, Bapak? Ya, terkait dengan pengawasan dan sebagainya, saya pikir ada bagian tersendiri ya terkait dengan pengawasan itu. Ada misalnya peran dalam instrumen demokrasi, ada yang kita kenal dengan partai politik misalnya. Kemudian ada DPRD provinsi, DPRD tingkat 1, tingkat 2, kemudian ada DPR pusat dan lain sebagainya. Nah, untuk akademisi sendiri, bagian dari menyuarakannya adalah ya tadi bagaimana melakukan banyak penelitian terkait dengan demokrasi. Bagaimana misalnya gerakan sipil dalam dunia politik dan sosial itu kemudian bisa dikuatkan ketimbang yang lain gitu. Jadi peran akademisi untuk berkolaborasi itu saya pikir penting juga. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang punya kepentingan dengan demokrasi dan HAM. Itu mungkin. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas jawabannya yang mungkin bisa membantu kami untuk lebih memahami peran akademisi dalam
memperkuat demokrasi dan HAM di Indonesia ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Izin saya tutup ya, Bapak, wawancaranya. Terima kasih kepada Angel Yolanda Giting yang sudah mewawancarai dari segi akademisi. Lalu langsung saja kita kepada rekan saya, Bang Nabil, dan sudah mewawancarai dari rakyat sipil. Kepada rekan, dipersilahkan. Oke, selamat malam kawan-kawan sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nabil Syakir Nasution dengan NIM 24090604 mewawancarai salah satu petugas jaga malam yang ada di daerah Jalan Budi Luhur. Nah, kepada Bang siapa nih Bang? Bang Rizky. Bang Rizky. Saya Nabil dari mahasiswa Fisik USU Bang. Ini ada beberapa pertanyaan Bang yang bakal saya tanyakan Bang. Yang pertama, bagaimana masyarakat sipil dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara efektif Bang? Menurut Abang gimana tuh Bang? Kalau untuk sekarang itu yang paling bagus itu kurasa dari hal media sosial. Media sosial Banyak kulihat tuh sekarang yang viral-viral. Nah, itu lebih bisa lah menyampaikan ke orang-orang yang berwenang lah. Berarti kalau menurut Bang Rizky ini cara menyampaikan aspirasi pada pemerintah yang efektif itu untuk zaman sekarang ini media sosial berarti ya Bang? Betul Bang, media sosial. Untuk yang kedua nih Bang, apa peran organisasi masyarakat sipil, Ormas, dalam mengawasi perlindungan HAM yang ada di Indonesia Bang? Kalau kita lihat dari sisi baiknya, kurasa ini ormas-ormas ini mungkin bisa mencontohkan sifat-sifat baik. Contohnya aku lihat sering ada yang berbagi-bagi, udah lalu ada yang menjaga daerahnya masing-masing. Akan tetapi banyak juga ormas yang suka ribut sama kubu lain. Nah, itulah yang bisa dibilangkan dampak negatifnya. Ada juga dampak positifnya, mereka memperhatikan orang-orang yang di bawah contohnya. Apalagi ketua-ketuanya itu kuperhatikan banyak juga yang baik-baik. Untuk perlindungan HAM ya Bang, untuk peran Ormas itu gimana tuh Bang? Ya bisa dibilang 50% melindungi tuh ya, melindungi 50%-nya. Kalau ini Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan akademisi untuk memperkuat demokrasi Bang? Menurut Abang gimana Bang? Untuk zaman sekarang susah orang-orang kayak kita ini bantuin mahasiswa karena kami nggak gunakan almet kayak plan. Susah kami mengekspresikan tuh demokrasi. Makanya aku bilang tadi yang seperti pertanyaan abang yang pertama, nah disitulah butuhnya yang namanya viral-viral itu Bang untuk zaman sekarang Bang. Apalagi di Indonesia kita nih Bang. Berarti dari Bang Rizky ini untuk media sosialnya berarti sangat penting. Sangat penting Bang. Walaupun di situ banyak berita hoax, akan tetapi untuk daerah-daerah kayak kita di Medan ini butuhlah Bang gitu Bang. Oke Bang. Sekian lah Bang, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Bang. Saya izin pamit ya Bang. Ya Bang. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Bang Nabil, telah mewawancarai rakyat sipil. Kalau begitu, langsung saja kita ke rekan saya yang berikutnya, yaitu Fahira Azia yang sudah mewawancarai dari sudut aparat negara. Kepada rekan saya persilahkan. Selamat siang, dengan saya Fahira Azia. Pada hari ini saya sedang bersama salah satu perwakilan aparat negara, yaitu Nama saya Bribda Febri Sitorus dari Direktorat Samapta Polda Bengkulu. Oke, terima kasih Bapak Bribda Febri telah meluangkan waktunya pada siang ini untuk wawancara hari ini. Jadi kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait peranan aparat kepolisian dalam meningkatkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Pertanyaan pertama ialah, apa langkah dari pihak kepolisian dalam bekerja sama dengan akademisi dan masyarakat sipil agar prinsip-prinsip HAM selalu dijaga dalam setiap operasi dan kebijakan keamanan? Jadi langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mengatasi masalah tersebut adalah mereka melakukan strong point atau commander wish, yang dimana Satker dari Direktorat Lalu Lintas dan juga Direktorat Samapta melakukan kegiatan pengaturan dan penjagaan jalan supaya mereka membantu mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti laka lantas, yang dimana itu dapat merugikan masyarakat baik benda, harta,
dan juga jiwa raga mereka. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah kegiatan tersebut untuk melancarkan segala mobilitas masyarakat yang akan melakukan segala aktivitas mereka setiap hari. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah langkah apa yang sedang atau yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuat institusi lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam menangani kasus-kasus yang rawan melanggar HAM. Ya, jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mereka memasukkan para anggota-anggota yang bermasalah itu ke dalam peradilan umum, yang dimana apabila pada tahap awalnya, mereka akan dinaikkan ke Propam Polri, yang dimana itu merupakan pengawasan internal di dalam tubuh Polri, yang dimana pada saat proses itu akan dilaksanakan proses penyidikan serta penyelidikan kepada anggota Polri yang sedang bermasalah. Jika sudah ditemukan titik terangnya, maka ada dua kemungkinan mereka akan mendapatkan sidang kode etik atau sidang tindak disiplin. Nah, apabila keduanya melebihi dari tindak pelanggaran tersebut, itu akan dimasukkan ke dalam tindak pidana, yang dimana itu akan diangkat ke dalam peradilan umum, yang mana anggota yang bermasalah tersebut akan diadili oleh jaksa secara langsung di peradilan umum. Jadi pada saat proses peradilan, itu akan ditayangkan atau dapat disaksikan oleh beberapa orang yang terdapat di dalam ruangan sebagai saksi, dan juga dapat disaksikan di beberapa media massa yang menayangkan sidang yang berlangsung tersebut, supaya untuk menghindari pikiran negatif masyarakat tentang ketertutupan Polri. Jadi mereka melaksanakan kegiatan tersebut supaya transparansi serta akuntabel dari yang kepolisian itu dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat, supaya tidak ada yang dirugikan dan juga HAM tetap berjalan seperti biasanya. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara pihak kepolisian memastikan kerjasama dengan instansi lain seperti pihak akademisi dan organisasi masyarakat sipil dapat berjalan dengan setara dan saling dukung untuk memperkuat demokrasi tanpa harus saling mengganggu independensi masing-masing? Jadi, terdapat dua cara yang saya ketahui pada saat ini. Yang dimana yang pertama itu adanya atau diadakannya kegiatan Police Go to School, yang dimana pihak kepolisian melaksanakan kegiatan pemberian edukasi kepada anak-anak sekolah baik di SD, SMP, SMA, dan juga di dunia perkuliahan. Pihak kepolisian mendatangi lokasi-lokasi tersebut, sekolah-sekolah tersebut, dan di situ mereka akan memberikan edukasi tentang bagaimana sistem berjalannya Polri, apa saja yang ada di dalam Polri, proses hukum yang akan dilalui oleh Polri, yang dimana apabila terdapat anggota yang bersalah. Dan kaitannya dengan masyarakat sipil, baru-baru ini baru diterbitkannya Ojol Kamtipmas, yang dimana itu berperan sangat penting dalam menjaga keamanan dan juga HAM bagi masyarakat yang ada di suatu daerah di bawah naungan oleh Polda. Jadi masyarakat mendapatkan pekerjaan melalui program tersebut untuk mengurangi berbagai tindak pidana, maka dibangunlah atau didirikanlah sebuah satuan yang baru di dalam tubuh Polri, yaitu Ojol Kamtipnas, untuk membantu kegiatan anggota Polri dalam melaksanakan serta melakukan segala kegiatan pengamanan yang terjadi di dalam masyarakat, supaya terdapat peran bagi masyarakat dalam menindaklanjuti segala masalah yang ada di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bribda Febri sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Saya kembalikan ke Jasmine di studio. Terima kasih kepada rekan saya Fahira Azia yang sudah mewawancarai dari sudut pandang aparatur negara. Baiklah, mungkin itu saja berita yang dapat saya berserta rekan-rekan saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Bye-bye.